Tanpa kita sadari, kita seringkali atas nama kesucian, kita justru jatuh pada hal-hal semacam itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pilihan yang harus kita ambil adalah yang pertama. Menerima tawaran keselamatan itu, mengolahnya, dan mengembangkannya. Bukan untuk kita pribadi, tetapi juga untuk sesama kita. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Yang kedua, keberanian untuk menerima kenyataan bahwa sekalipun kita beriman, kita tetap adalah orang-orang rapuh yang membutuhkan belas kasih-Nya. Dan yang terakhir, kesungguhan untuk mengikuti jalan-Nya. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita bersama, termasuk saya juga, bagaimana kita menerima tawaran keselamatan Allah, agar hidup kita sungguh menjadi sebuah hidup yang menggembirakan. Sekali lagi, Allah itu baik. Selama mengembara itu, pada siang hari awan Tuhan berada di atas kemah suci, dan pada waktu malam hari terdapat api di dalam awan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Juga yang ada di rumah, Oma dan Opa, Bapak, Ibu, teman-teman, kaum muda dan anak-anak. Kita bersyukur kita sudah ada di rumah Tuhan dan akan merayakan Ekaristi. Maka mari kita ambil waktu hening sebentar. Kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam keheningan. Pertama, kita berterima kasih karena Tuhan telah menjaga kita tadi malam. Pagi ini dengan penuh kasih, Dia undang kita datang ke rumah-Nya. Maka sambil bersyukur, kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita, agar layak merayakan perjamuan keselamatan ini. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, butir rohani yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil, sebagai bekal rohani kita sepanjang hari adalah ini, bahwa Allah itu baik. Sungguh Dia baik. Bagaimana orang bisa merasakan kebaikan? Ada yang langsung bisa merasakan betul Allah baik. Orang mengatakan begitu. Tetapi ada orang yang mengatakan melalui berbagai macam peristiwa yang awalnya dia sama sekali tidak mudah menerima kebaikan Allah karena pahitnya hidup. Tetapi perlahan-lahan ketika dia semakin membuka diri terhadap belas kasih Allah, akhirnya dia bisa mengatakan, ya, Allah itu baik. Dan sungguh Allah itu baik. Silahkan Anda melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda masing-masing dengan segala perjuangannya. Semoga sampai pada titik berani mengatakan Allah itu baik. Dan Allah selalu memberi kesempatan kepada setiap orang, pun juga manusia yang seringkali mungkin dianggap buruk dan sebagainya. Allah selalu membuka kesempatan untuk, ayo
datang padaku kembali. Ayo menerima keselamatan dariku. Itu Allah yang kita imani. Yang dibutuhkan dari kita adalah apakah kita menerima tawaran itu. Mencoba untuk menerima keselamatan Allah dengan mendekatkan diri pada Allah, atau menerima tawaran lain. Apa tawaran itu? Ego, ambisi, kesombongan rohani, merasa lebih suci, dan banyak hal yang justru malah menjauhkan diri dari Allah. Tanpa kita sadari, kita seringkali atas nama kesucian, kita justru jatuh pada hal-hal semacam itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pilihan yang harus kita ambil adalah yang pertama. Menerima tawaran keselamatan itu, mengolahnya, dan mengembangkannya. Bukan untuk kita pribadi, tetapi juga untuk sesama kita. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Yang kedua, keberanian untuk menerima kenyataan bahwa sekalipun kita beriman, kita tetap adalah orang-orang rapuh yang membutuhkan belas kasih-Nya. Dan yang terakhir, kesungguhan untuk mengikuti jalan-Nya. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita bersama, termasuk saya juga, bagaimana kita menerima tawaran keselamatan Allah, agar hidup kita sungguh menjadi sebuah hidup yang menggembirakan. Sekali lagi, Allah itu baik. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Dalam keheningan pagi ini, di hadapan sakramen Maha Kudus yang bertahta di altar yang suci ini, mari kita berdoa secara pribadi. Kita sembah Dia dan kita muliakan Dia. Dialah sumber dan kekuatan hidup kita semua. Kita hening sebentar, kita berdoa secara pribadi. Kini berkat Tuhan melalui sakramen Maha Kudus ini. Mari kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Ekaristi pagi hari ini, hati kami Kau buka untuk senantiasa memperhatikan dan memahami firman-Mu. Semoga kami selalu bersyukur agar kami layak menjadi pengikut Putra-Mu yang setia sampai akhir zaman, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Amin.